Video kali ini saya akan bicara tentang kemanakah Anda dan saya setelah pensiun. Banyak orang setelah pensiun bingung mau kemana atau mau jadi apa. Jadi menurut saya sebaiknya 3 atau 5 tahun sebelum pensiun kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang positif, yang berguna bagi kita, bagi keluarga, dan juga tentu bagi masyarakat. Usia manusia kita tidak ada yang tahu, tapi bila mana kita diberi oleh yang kuasa umur panjang, tentu setelah pensiun, kalau kita tidak mempersiapkan dari awal, kita akan bingung sendiri. Usia pensiun seperti kita ketahui di Indonesia itu memang bermacam-macam. Ada yang pensiun umur 53, ada yang 56, ada yang 58, ada yang 60 tahun, ada yang 65 tahun, ada juga memang sampai 70 tahun. Yang 70 tahun kita ketahui misalnya adalah profesor misalnya, itu usia pensiun 70 tahun. Tapi bagaimana kalau kita pensiun di usia masih sebenarnya sangat produktif? Untuk itulah maka video ini akan saya share kepada teman-teman supaya kita bisa mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan ke depan setelah pensiun. Apalagi kita termasuk pensiun pada masa-masa usia masih produktif. Bagi saya umur 55 sampai 60 tahun mungkin cukup produktif. Itulah yang kira-kira kita bahas hari ini. Saya sendiri misalnya ketepatan saja misalnya saya memang termasuk kategori pekerja yang pensiun di usia di atas 60 tahun. Tapi walaupun demikian, tentu saya juga harus mempersiapkan diri. Contoh apa yang saya lakukan misalnya. Saya sendiri di usia 56, saya sudah melakukan berbagai aktivitas di luar profesi saya sehari-hari. Salah satunya misalnya saya membuka warung kecil-kecilan di rumah yang spesifik yang saya sebut dengan Pak Galeri. Jadi di Pak Galeri saya menjual berbagai aneka pernak-pernik, termasuk juga pakaian, topi, atau berbagai jenis sandang lainnya, dan juga produk-produk yang bernuansa pak-pak. Kenapa saya pilih demikian? Karena kalau saya berjualan yang sifatnya umum tentu tidak bisa saya saingi misalnya yang berjualan di pasar-pasar yang sudah berpengalaman. Itu yang saya lakukan sejak sekitar 4-5 tahun yang lalu, walaupun tidak intensif, tapi nanti setelah pensiun mungkin itu akan saya geluti lebih serius lagi. Kemudian saya juga misalnya melakukan berbagai kegiatan ke depan. Dari sekarang sudah saya mulai, misalnya saya menulis, juga mungkin punya sedikit talenta, sehingga nanti setelah pensiun mungkin saya juga akan menulis. Mungkin menulis berbagai jenis buku yang bisa saya kuasai atau bisa saya tuliskan. Kemudian juga mungkin secara ekonomi tidak bermanfaat. Selama pandemi ini saya membuat semacam channel YouTube. Jadi channel YouTube ini saya fokus mengkaji atau bicara tentang berbagai hal pak-pak, termasuk kebudayaan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Nanti akan saya lakukan mungkin lebih serius, karena saat ini memang saya akui itu masih amatiran sesuai dengan kemampuan saya sendiri.
Tapi itu berbagai jenis program atau kegiatan yang hendak saya lakukan. Kalau saya tentunya tinggal di Medan. Tapi kalau saya pulang kampung setelah pensiun, saya juga punya rencana-rencana lain. Misalnya, kalau memungkinkan, saya akan memelihara berbagai ternak, misalnya ayam, bebek, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga berkebun kecil-kecilan, menanam palawija di kampung, sehingga hari-hari saya tentu terisi. Tentu saja nanti juga bisa membantu perekonomian saya. Atau saya juga masih kalau pulang kampung mungkin akan membina generasi-generasi muda, misalnya membuat sanggar seni atau sanggar kerajinan sejauh mereka mampu dan mau tentunya. Kemudian yang lain lagi, saya juga masih bercita-cita setelah pensiun nanti akan mengikuti berbagai kursus. Misalnya kursus kuliner, itu saya juga tertarik. Apakah itu memungkinkan? Atau bisa juga misalnya kursus dalam hal internet. Karena saya sendiri termasuk orang yang gaptek. Misalnya membuat berbagai YouTube video, itu selama ini saya sangat tergantung kepada orang lain atau malah kepada anak saya yang paling bontot yang selalu membantu saya. Saya sendiri kurang menguasai sehingga dia yang lebih paham tentang itu. Jadi berbagai hal tersebut tentu lain orang lain yang akan dilakukan. Tapi yang pasti kita manusia harus terus belajar dan produktif selama hayat di kandung badan. Itu prinsip bagi saya. Sehingga saya tidak akan mungkin menganggur setelah pensiun. Karena kalau menganggur setelah pensiun tentu kita juga secara ekonomi tidak akan mampu kalau hanya mengandalkan uang pensiun. Jadi itulah berbagai jenis apa yang akan saya lakukan dan mungkin saya lakukan, tentu tidak semua. Tapi yang pasti berbagai hal tersebut sudah mulai saya lakukan mulai sekarang, sehingga begitu pensiun banyak pilihan-pilihan yang akan saya lakukan untuk melatih otak saya sehingga mungkin saya tidak cepat pikun. Mungkin demikian saja secara singkat kenapa saya merasa perlu membuat channel tentang pensiun. Intinya sebelum pensiun siapkan kegiatan masing-masing sehingga setelah pensiun kita tidak bingung, tidak melongo di rumah, tapi kita tetap mempunyai aktivitas dan kreativitas. Dengan kata lain, kalau kita diam, kalau kita hanya duduk-duduk, tentu otak kita juga tidak jalan sehingga cepat pikun. Demikian saja video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar sehingga video kami ini bisa berkembang. Satu lagi, jangan lupa pukul lonceng notifikasinya. Terima kasih siapapun yang mendengar Juan Juah Banta Karina.